Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam bagi mahasiswa reguler pagi maupun reguler sore, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani, Kampus Cimahi, Jawa Barat, dan umumnya bagi masyarakat yang mungkin memerlukan informasi mengenai komunikasi bisnis internasional. Baik, hari ini kita masih di kelas saya adalah dosen dari komunikasi bisnis internasional. Hari ini merupakan pertemuan kita yang kelima. Yang sebelumnya mungkin bagi sebagian ya, terutama reguler pagi, telah melakukan kuliah umum ya, dengan tema komunikasi dalam tim. Nah, hari ini kita sudah mulai masuk ke L yang kedua, yaitu mengenai berkomunikasi di dunia dengan keberagaman. Jadi kita nanti akan mempelajari bahwa di dunia ini pastinya memiliki budaya yang berbeda-beda ya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Oke, L2 ini akan saya bagi menjadi dua sesi. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai komunikasi antar budaya, dan nanti ada video berikutnya yaitu komunikasi antar pribadi. Baik, kita mulai saja materi kita hari ini mengenai komunikasi di dunia dengan keragaman, khususnya untuk komunikasi antar budaya. Selamat belajar. Kita masuk ke materi kita ya, mengenai komunikasi antar budaya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai komunikasi antar budaya, ada baiknya kita memahami dulu apa itu arti dari budaya. Baik, budaya merupakan sekumpulan elemen subjektif dan objektif yang dibuat oleh manusia di masa lampau dan telah meningkatkan kemungkinan bertahan hidup, gitu ya. Jadi budaya itu merupakan sekumpulan ya dari elemen subjektif dan objektif dari manusia, gitu ya. Baik, lalu elemen-elemen yang membentuk budaya ya, jadi si budaya ini dibentuk oleh, yang pertama ada sejarah, oke ya, lalu ada agama ya, lalu nilai-nilai organisasi sosial dan bahasa ya. Kalau sejarah ya misalnya kita di sini dipengaruhi oleh budaya dari dari Belanda gitu ya, lalu dari Jepang. Nah, jadi ada unsur-unsur sejarah yang masuk ke dalam yang membentuk budaya kita gitu ya. Lalu agama ya contohnya, misalnya kita banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, lalu agama Islam, seperti itu ya. Lalu nilai-nilai organisasi sosial ya, misalnya misalnya kita misalkan berkunjung ya ke dalam suatu komplek perumahan, dimana apabila kita menginap 1 kali 24 jam kita harus melapor kepada ketua RT gitu ya. Nah, itu adalah nilai-nilai organisasi sosial. Oke. Lalu bahasa. Nah, kita bisa memahami bahwa dalam bahasa sehari-hari kita ini banyak dipengaruhi oleh berbagai bahasa-bahasa asing ya. Contohnya ada bahasa Arab ya, bahasa Belanda, bahasa Inggris, seperti itu ya. Nah, itu dari bahasa asing itu kita bisa membentuk suatu budaya. Oke, lalu budaya itu dipelajari, dibagikan, dan disebarkan dari generasi ke generasi ya. Ya seperti contohnya misalkan dari orang tua kita juga dari kakek nenek kita, yang dimana itu diajarkan turun temurun gitu ya. Melalui apa aja? Melalui simbol dan sistem yang dinamis dan terintegrasi. Oke, lalu komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang yang persepsi budaya dan sistem simbolnya berbeda. Oke ya. Nah, ini makanya budaya yang satu dengan budaya yang berbeda gitu ya. Lalu ada istilah komunikasi subculture. Jadi dari budaya ya ada subnya lagi gitu ya. Jadi subculture. Itu adalah komunikasi antara mereka yang mempunyai 2 atau lebih pengalaman budaya yang berbeda yang mempengaruhi proses. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Oke, yang pertama, belajar bagaimana menjadi sukses dalam interaksi antar budaya di masa depan adalah hal yang penting dan layak dikerjakan.
Karena kita nggak pernah tahu ya, lingkungan kita ini apakah selalu pribumi gitu ya, atau bahkan nanti mungkin ada beberapa orang asing yang berada di sekitar kita. Jangankan lingkungan tempat tinggal kita ya, tempat bekerja kita pun ada kemungkinan ada ekspatriat, atau mungkin kita yang menjadi ekspatriat di suatu negara tertentu. Oke ya. Lalu yang kedua, budaya berperan penting dalam bagaimana manusia mengamati dan berkomunikasi dengan realita. Oke ya, jadi budaya berperan ya. Jadi manusia itu kan pasti mengamati dan berkomunikasi berdasarkan realita yang ada saat ini, begitu ya. Karena kita berinteraksi antar budaya ya, jadi setiap budaya itu pasti memiliki anggota atau individu yang memiliki keunikan ya. Jadi menurut Lord Chesterfield ya, tidak pernah ada sejak dunia diciptakan dua masalah yang persis sama. Nah, jadi di sini memang tiap individu itu berbeda. Bahkan orang kembar pun memiliki perbedaan. Jadi memiliki keunikan tersendiri ya, nggak sama seperti itu. Oke, lalu salah satu alasannya adalah alasan genetika. Kenapa individu itu unik? Lalu alasan kedua ada kelompok sosial, lalu bahasa yang digunakan, jenis kelamin, umur, partai politik, sejarah pribadi dan keluarga, lalu tingkat pendidikan juga akan membuat keunikan ya. Lalu cara pandang terhadap orang lain dan keadaan saat ini, lalu tempat tinggal kita ya, misalnya kita nih orang Sunda nih ya, tapi kita tempat tinggal kita di Jakarta ya, dimana lingkungan Betawi. Nanti lama-kelamaan kita akan ikut ya, logatnya menjadi logat Betawi padahal kita orang Sunda, contohnya begitu ya. Nah, itu tempat tinggal dan lingkungan tempat Anda dibesarkan. Oke ya. Lalu pengalaman spiritual dan banyak faktor lainnya yang berperan dalam setiap momen hidup Anda. Oke, semua faktor tersebut itu membentuk kepribadian kita ya. Kepribadian kita tuh makanya unik karena apa? Berdasarkan faktor-faktor tadi akhirnya membentuklah pribadi kita yang bermacam-macam bentuknya seperti itu. Baik saudara, tadi kan bahwa individu itu adalah unik. Jadi di sini seseorang itu dia memiliki identitas masing-masing. Nah, di sini ada institusi struktur dalam menunjukkan identitas seseorang ya. Yang pertama ada keluarga. Lalu yang ya jelas keluarga itu akan membentuk identitas kita ya. Lalu individualisme dan kolektivisme. Nah, apakah kita ini tipe yang individual atau yang bermasyarakat seperti itu ya. Lalu ada pengelompokan usia ya, jelas berbeda antara generasi milenial dengan generasi Z contohnya ya, itu pengelompokan usianya sudah berbeda sehingga identitasnya pun berbeda. Lalu kemampuan sosial ya. Nah, setiap orang memiliki kemampuan sosial yang berbeda-beda. Lalu bentuk cara pandang ya, contohnya misalnya nggak usah jauh-jauh deh, masalah politik ya, politik kemarin kan pandang yang satu ada yang memilih misalnya calon presiden yang A gitu ya, lalu yang kedua memiliki pandangan terhadap yang calon presiden yang B. Nah, itu makanya apa? Karena kita punya cara pandang yang berbeda. Oke ya. Lalu menurut Cavilans tahun 2007 ya, jadi identitas itu pada dasarnya merujuk pada pandangan reflektif ya. Jadi pandangan reflektif, jadi refleksi diri kita gitu ya, mengenai diri sendiri ataupun persepsi orang lain mengenai gambaran diri. Baik saudara, selanjutnya ada istilah stereotype. Apa sih stereotype ya? Jadi stereotype itu merupakan sejumlah asumsi yang salah yang dibuat oleh orang lain di semua budaya terhadap karakteristik anggota kelompok budaya lain. Itu menurut Samovar, Porter, dan McDaniel tahun 2010 ya. Jadi stereotip itu erat kaitannya contohnya mengenai rasisme ya. Jadi menurut Leon dan dalam Samovar, Porter dan McDaniel tahun 2010, jadi rasisme itu kepercayaan terhadap superioritas yang diwarisi oleh ras tertentu. Ya, contohnya kalau stereotip yang berhubungan dengan rasisme itu, contohnya orang kulit putih itu merasa rasnya itu paling tinggi dibandingkan orang kulit yang berwarna, bahkan kulit hitam gitu ya. Jadi mereka merasa bahwa saya ini orang bule
ya, orang kulit putih. Berarti derajat saya itu adalah lebih tinggi dibandingkan kulit kamu yang hitam. Nah, itu rasisme gitu ya. Lalu apa namanya, rasisme ini juga masalah tentang agama. Contohnya ya, misalnya ya kemarin, misalnya kita berada di Eropa atau Amerika, misalkan terjadi pengeboman sehingga membuat yang namanya apa namanya, yang namanya orang Islam di sana itu merasa bahwa selalu dikucilkan, selalu dibenci gitu ya. Nah, itu merupakan suatu rasis. Nah, itu nggak boleh ya. Lalu ada etnosentrisme. Oke ya, nah nanti kita pelajari apa itu etnosentrisme. Baik, saudara, kita lanjutin ya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tadi, selain rasisme ya ada etnosentrisme. Oke ya, kalau saudara lihat kan itu ada peta dunia. Oke ya, nah itu setiap negara itu pasti memiliki budaya ya, dan memiliki agama, warna kulit ya, tingkat pendidikan juga yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut dulu ke arti dari etnosentris. Kalau rasisme kan tadi jelas ya, kita melihat dari apa gitu ya. Nah, kalau etnosentrisme itu merupakan penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Oke ya. Jadi penilaian terhadap budaya lain atas standar budaya sendiri. Oke ya. Nah, orang-orang etnosentris ini menilai kelompok lain itu relatif terhadap kelompok atau budayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Jadi menganggap bahwa budayanya itu lebih baik dibandingkan dengan budaya orang lain. Ya, contohnya misalnya apa namanya, mungkin ada orang India gitu ya, dia merasa bahwa budaya India lah yang paling bagus ya, banyak film-film Bollywood, lalu juga menggunakan nyanyi, nari juga. Nah, dia merasa bahwa budaya yang terbaik adalah India gitu ya. Nah, itu orang etnosentris ya. Tapi orang Eropa enggak. Justru Eropa itu orang Belanda contohnya gitu ya, dengan pakaiannya gitu ya, lalu ada keju yang khas gitu ya, lalu ada upacara-upacara pada saat mau menjual keju itu gitu ya. Menganggap bahwa budayanya lah yang paling baik gitu ya. Nah, itu etnosentrisme. Jadi menilai bahwa budayanya yang paling baik, sedangkan budaya yang lain itu nggak begitu baik buat bagi dirinya gitu ya. Atau mungkin etnosentris itu budayanya lah yang paling bagus dibandingkan budaya orang lain, seperti itu. Oke ya. Baik, kita lanjut ke yang tadi, peta ya. How the average American sees the world, a stereotype map ya. Nah, ini stereotype ini berarti kan anggapan tadi ya terhadap budaya atau terhadap ada suatu image gitu ya. Nah, ini kebetulan ini contoh orang Amerika ya. Nah, kalau kita lihat ya, coba kita lihat negara Cina yang luas itu ya. Nah, negara Tiongkok, mereka tuh menganggapnya ya, mungkin kita juga sama ya, menganggap bahwa itu adalah negara komunis gitu ya. Image-nya adalah secara stereotip bahwa orang Cina itu adalah orang-orang komunis. Nah, itu stereotip. Oke ya. Lalu kalau di Indonesia, nah mereka nganggapnya kopi. Kok kopi ya? Ya mungkin selama ini mereka minum kopi kebanyakan dari Indonesia ya. Mungkin sekarang juga image-nya menjadi Bali juga bisa gitu ya. Nah, orang pada saat berpikir misalnya Australia, Australia mikirnya langsung ada kangurunya, koala bear, seperti itu ya. Oke, misalkan Brazil ya. Kalau Brazil itu mereka hutan Amazon ya, sungainya gitu ya, hutannya yang luas, nah makanya jungle savage gitu ya. Nah, itu stereotipnya. Oke ya, seperti itu. Baik saudara, lalu selanjutnya di sini ada 3 foto ya. Di sini menyebutkan masalah stereotip juga, cuma ke arahnya mana kira-kira? Ya, arahnya adalah rasisme. Oke, kalau rasisme ya contohnya kemarin ada yang masalah World Trade Center itu ya, sehingga membuat umat muslim di seluruh dunia itu dijudge bahwa mereka itu teroris gitu ya.
Nah, makanya ada foto yang kita lihat bahwa Muslims are not all terrorists. Jadi menyebutkan bahwa walaupun kita Muslim, bukan semua Muslim itu teroris. Ya, Muslim itu cinta damai sebenarnya. Nah, itu ingin merubah stereotip, ya, secara rasismenya itu. Oke ya, oke, lihat selalu sebelah yang tengah, ya. I can actually see you. Oke, kita lihat itu mungkin ada orang yang sipit-sipit itu apa sih? Orang Jepang dan orang Chinese, ya. Nah, mungkin ada sebagian orang membuli, ya, yang matanya sipit itu. Kamu tuh benar-benar bisa melihat nggak sih? Matamu kan kecil gitu ya, matamu sipit gitu. Nah, jadi mereka merasa, wah, ini stereotype nih, gitu ya. Nah, makanya mereka memproklamirkan bahwa I can actually see you. Ya, jelas saja saya bisa melihat kamu, gitu ya. Nah, lalu kita lihat yang sebelah kanan. Kalau kita lihat dari my hair is real. Nah, itu kan orang kulit hitam ya. Kita tahu ya, orang-orang Afrika itu kalau kamu lihat ya, itu kebanyakan rambutnya pasti ya keriting ya. Bahkan ada yang gimbal gitu ya. Mungkin orang-orang kulit putih atau yang lain menganggap bahwa itu rambutnya asli nggak sih gitu ya. Jadi mereka merasa seperti rasis gitu ya. Nah, disebut juga di situ kita masuk ke stereotype. Nah, makanya orang-orang negro itu, kulit hitam itu, dia menyebutkan bahwa my hair is real gitu ya. Nah, itu secara sebenarnya stereotype itu bagus atau tidak sih gitu ya. Nah, jelas saja stereotype itu sebenarnya tidak bagus ya. Karena apa? Karena menganggap orang lain itu lebih buruk dibandingkan dirinya. Nah, berarti ini harus dicegah. Oke ya, ada tindakan pencegahan untuk mengurangi efek membahayakan dari stereotype. Yang pertama, generalisasi budaya harus dilihat sebagai taksiran, bukan sebagai hal yang mutlak. Jadi gini, walaupun kita berada di dunia ini gitu ya, kita nggak boleh melihat dari sisi warna kulit, agama, atau apapun. Oke ya, Tuhan saja tidak melihat dari situ, tapi dari sisi keimanan. Misalkan contohnya seperti itu ya. Jadi apapun warna kulitmu, ya, apapun bahasamu, ya, apapun aksen bicaramu, gitu ya, atau bentuk tubuhmu, itu kita harus menganggap bahwa manusia itu sama, ya, secara general itu sama, gitu. Oke ya, dan punya hak yang sama juga. Oke, lalu yang kedua, ketika Anda membuat generalisasi, hal tersebut harus berhubungan dengan nilai-nilai inti. Ya, jadi maksudnya tuh apa kalau misalnya kita mau membuat generalisasi, yakni nilai dan perilaku yang terjadi secara teratur selama beberapa waktu, sehingga hal tersebut menjadi tanda dari anggota suatu kelompok budaya. Oke ya. Nah, jadi memang budaya itu memang dibentuknya kan dari waktu ke waktu ya, nggak saat itu juga. Biasanya dari beberapa tahun atau beberapa ratus tahun seperti itu ya. Nah, itu harus generalisasinya harus jelas dan apa nilai-nilai intinya gitu ya. Oke, lalu kesimpulan dan pernyataan tentang budaya harus berkualitas sehingga tidak tampil sebagai kebenaran mutlak. Oke, jadi setiap budaya itu unik. Ya, bukan berarti budaya kita ya itu lebih baik dari budaya orang lain ya. Semua budaya itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi setiap budaya itu pasti berkualitas karena itu mencerminkan dari diri kita gitu ya. Oke, nah di sini ada kutipannya dari Aquinas dalam Sum of Art, Porton and McDaniel tahun 2010. Hati-hatilah terhadap seseorang dengan satu buku. Nah, maksudnya apa? Kalau orang ini dia bersifat stereotip ya, atau dia rasis atau etnosentris tadi, dia menganggap dirinya itu baik ya. Saya sering ya mendengar bahwa orang kulit putih menganggap bahwa orang Asia itu, contohnya di Australia itu menganggap udah banyak sekali orang Asia sehingga mengurangi jatah lapangan pekerja untuk orang Australia asli gitu ya. Nah, jadi mereka kadang-kala suka merasa nggak suka dengan orang-orang yang banyak datang ke Australia gitu ya. Nah, itu hanya sebagian. Nah, itulah yang disebut satu buku. Jadi menganggap bahwa dialah yang punya hak gitu. Nah, padahal sekarang kita tuh sudah global, dimanapun kita berada ya kita berhak untuk bekerja juga ya, dengan batasan-batasan hukum tentunya. Oke saudara,
Dalam menghadapi tadi ya stereotype ya, kita nih harus bersifat objektivitas. Ya, jadi walaupun mungkin kita nih orang Indonesia nih ya, tapi kita punya teman, misalnya dia orang Jepang, ya, orang Afrika yang kerja di Indonesia gitu ya, ya kita anggap mereka tuh sebagai manusia, kita punya hak asasi manusia yang sama. Ya, kita harus berpandangan objektif. Jadi objektif itu apa? Jadi objektif itu kita harus adil, tidak berprasangka buruk, dan tidak dipengaruhi oleh emosi atau prasangka pribadi. Kayak ya, contohnya begini deh. Ya, kemarin katanya banyak pekerja-pekerja Cina datang ke Indonesia tanpa jalur yang legal, mereka ilegal. Oke, kita boleh sih ya, maksudnya curiga gitu ya. Tapi apakah mungkin memang itu bukan prasangka buruk kita, gitu ya? Nah, kecuali kalau misalnya memang terbukti bahwa itu sudah melanggar dari hak asasi manusia kita, nah baru kita boleh. Nah, itulah yang bersifat objektif. Oke ya. Nah, kalau prasangka baiknya, mungkin dari tenaga kerja Cina itu murah gitu ya. Sehingga apa? Perusahaan itu bisa menghemat biaya produksi gitu ya. Nah, itu prasangka baiknya gitu ya. Tapi ya kita harus objektif lah dalam dalam menanggapi dari stereotip ini gitu ya. Lalu salah satu kesalahan yang dapat mengurangi objektivitas yaitu tadi adalah metode etnosentris. Jadi kepercayaan bahwa kebudayaan seseorang itu lebih baik dibandingkan dari yang lain gitu ya. Nah, kayak tadi ya, saya orang Bali misalnya gitu ya, atau mungkin kita orang Indonesia menganggap bahwa budaya Indonesia itu lebih baik dibandingkan budaya negara lain. Ya belum tentu, setiap negara punya keunikan sendiri-sendiri gitu ya. Oke, bagaimana nih menghindari etnosentrisme? Ya, yang pertama kita harus menghindari dogmatis. Ya, jadi di sini menurut Albert Einstein, dogmatis ya, the world is so full of possibilities that dogmatism is simply indecent. Jadi dogmatis itu kita harus ya sama ya, memiliki pandangan yang terbuka sebenarnya ya. Jadi kita nggak fokus sama satu hal aja gitu ya. Nah, jadi kita yang kedua ini memiliki pandangan yang terbuka. Ya, jadi kita nggak usahlah melihat kayak misalkan agama Islam itu lebih baik dibandingkan agama Kristen gitu ya, atau Hindu atau apa, itu sudah rasis ya. Kita harus pandangan terbuka bahwa manusia itu sama ya. Untuk masalah keimanan itu urusannya dia dengan Tuhannya, tapi kalau untuk berhubungan dengan sesama manusia, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu ya. Nah, makanya pandangan kita harus baik. Demikian saudara, materi kita hari ini mengenai komunikasi antar budaya ya, dimana di sini kita melihat bahwa budaya di dunia ini memiliki perbedaan. Oke ya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya mengenai komunikasi antar pribadi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi mahasiswa kelas reguler pagi dan reguler sore ya, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.